Shalom anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu GKPI Perdagangan dalam acara podcast sekolah minggu GKPI Perdagangan. Nah, di podcast kali ini Kak Nufrika akan sharing-sharing firman Tuhan bersama salah satu penatua GKPI Perdagangan, yaitu Amung Siralahi. Kita perkenalan dulu ya sebelum kita tanya-tanya mengenai apa firman Tuhan yang akan kita bahas di podcast kali ini. Shalom Mama. Shalom. Nah, adik-adik yang lagi nonton nih kan Mang, anak-anak sekolah minggu GKPI Perdagangan dan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, mau kenalan dulu nih Mang sama Amang. Amang perkenalan diri dulu Mang. Baik, shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom Mama. Saya perkenalkan, nama saya Sintua Panin Silalahi yang akrab dipanggil Bapak Rolas. Oke, gitu dulu ya. Oke, nah jadi kan Mang, seperti acara podcast kita yang sudah berjalan beberapa hari yang lalu, kakak-kakak guru sekolah minggu GKPI Perdagangan udah nge-up di Instagram kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang adik-adik sekolah minggu atau teman-teman seiman yang pengen nanya seputar tema kita kali ini tentang Aku Senang Beribadah yang diambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12 Mang. Jadi kira-kira boleh nih ya Amang sharing-sharing firman melalui pertanyaan-pertanyaan adik-adik ya Mang? Bisa. Oke, kita langsung saja ya adik-adik. Ini pertanyaan pertama nih Mang, ada yang nanya. Kan temanya Aku Senang Beribadah. Terus dia nanya nih, kenapa kita harus senang beribadah? Kira-kira jawabannya apa ya Mang ya? Ya, anak-anak sekolah minggu, kenapa kita senang beribadah? Memang sudah sepantasnya kita untuk berbangga hati, untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena kita sudah menerima berkat. Bukan lagi kita beribadah agar mendapat berkat. Kita ini kan sudah diberikan napas kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan makan minum kita sehari-hari. Ya sudah sepantasnya dong kita mengucap syukur, bersenang. Karena kita sudah mendapat berkat, bukan lagi mengharapkan berkat. Intinya kita sudah mendapat berkat anak-anak sekolah minggu. Oh, karena kita udah dapat berkat gitu ya? Iya, benar-benar tuh Mang. Seperti kalau kita bangun pagi tuh Mang, terus wah saya masih hidup. Nah itu salah satu berkat yang luar biasa ya. Betul. Iya, jadi karena itulah kita harus senang beribadah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita agar kita senang beribadah? Ya, cara kita beribadah agar kita senang, ya yang pertama kita ya semakin dekatlah sama Tuhan. Artinya dengan kita dekat dengan Tuhan, ya apa yang kita inginkan itu bukan berarti itu yang diberikan Tuhan, tapi apa yang kita butuhkan di situ. Diinginkan dan dibutuhkan itu berbeda. Berbeda. Karena kalau keinginan itu keinginan kita diri kita sendiri. Tapi kalau kebutuhan itu dari Tuhan. Itu bedanya. Oh begitu ya Mang. Kira-kira hal-hal apa saja lah itu Mang yang bisa membuat kita senang beribadah? Ya hal-hal yang membuat kita senang beribadah, contoh kita bagus berkomunikasi dengan tetangga, kita bagus berteman, komunikasi dengan Tuhan lah secara tidak langsung. Kalau kita berbuat baik terhadap sesama, terhadap lingkungan, berarti kita itu sudah salah satu membahagiakan untuk beribadah. Itu dia. Emangnya Mang, arti beribadah itu sebenarnya gimana tuh Mang, biar adik-adik lebih ngerti gitu Mang? Kalau dikatakan beribadah itu bukan harus melipat tangan, bukan harus datang ke gereja. Di antaranya juga beribadah itu kita berbuat baik sesama teman kita, sesama orang tua lah. Yang dikatakan orang tua itu yang di atas kita, itu udah dikatakan ibadah. Itu dia. Selain beribadah ke gereja, menolong teman, mengasihi sesama lah intinya. Iya, karena kan kalau ibadah
kan itu kan sekali seminggu. Kalau kita hanya mengerjakan sekali seminggu aja, tentu yang 6 hari lagi kemana? Jadi kan ada baiknya setiap saat, setiap menit di mana kita berada, ya harus bergunalah bagi manusia. Itu salah satu ibadah. Ibadah ya. Oh iya, berarti berdoa juga ibadah tuh ya, Mang? Berdoa juga ibadah. Berdoa. Iya. Ini juga ada yang nanya nih, Mang. Kak, menurut ayat ini, kenapa Daniel berdoa di kamar? Kenapa nggak di gereja? Ya, namanya juga berdoa ya. Artinya kalau kita berdoa itu memang seharusnya di ruangan yang tertutup. Kenapa? Kita itu sedangkan Tuhan Yesus saja mencari tempat yang berteduh. Kita anggap diri kita sendiri, kalau kita berdoa di tempat keramaian, mungkin orang bisa mengatakan kita, sok kali tuh di tempat ramai juga berdoa. Sok kali tuh, masa pahala melipat tangan. Artinya untuk berserah kepada Tuhan, kita juga perlu di ruangan tertutup. Karena di firman Tuhan juga mengatakan demikian. Di Matius 6 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya dengan kita bersembunyi di dalam kamar, bersembunyi di dalam ruangan, kita bisa mencurahkan hati kita. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan dengan cara bagaimanalah komunikasi. Enaknya kan curhat, makanya ada dibilang 4 mata lah kita ngomong. Itu dia. Biar lebih leluasa gitu. Biar lebih leluasa, betul. Iya, benar sekali itu. Oke, selanjutnya, Kak, bagaimana sih beribadah yang benar dan disukai Tuhan? Bagaimana sih beribadah yang benar dan disukai Tuhan? Kalau kita dikatakan beribadah yang seperti yang disukai Tuhan, yang pertama kita mari membuka hati dan pikiran kita. Mari membuka hati dan pikiran kita. Kemudian ya kita juga harus mengikuti tata ibadah lah. Jangan sesuka hati. Karena kita kan ketika berkumpul membuat sesuka hati tanpa mengikuti tata ibadah, ya kan nggak mungkin juga yang satu lagi berdoa, yang satu lagi bernyanyi, ya akhirnya kan tidak harmonis. Tentunya ya diikutilah tata ibadah. Itu sesuai dia. Dengan yang ada di gereja masing-masing. Iya. Berarti kalau berdoa ya berdoa, kalau disuruh berdiri ya berdiri. Betul. Atau kalau lagi disuruh berlutut ya berlutut. Betul. Iya. Itulah beribadah yang disukai Tuhan ya. Iya. Kan ada juga tuh Mang yang bilang gimana sih ibadah sejati itu gitu Mang. Beribadah biar ibadah sejati itu kira-kira yang bagaimana tuh? Ya kalau dikatakan ibadah yang sejati itu kita harus berserah diri lah, berserah diri kepada Tuhan. Janganlah kita anggap ibadah itu sebagai beban, tapi anggaplah ibadah itu sebagai jalan kita berkomunikasi dengan Tuhan, jalan kita mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Aplikasinya tuh kayak misalkan mengasihi sesama tadi, mengasihi teman, betul, menolong orang, itulah aplikasinya ya. Iya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, adik-adik. Kak, siapa sih tokoh-tokoh Alkitab yang senang beribadah? Wah, cerita tokoh Alkitab nih, Mang. Siapa kira-kira yang senang beribadah ya, Mang? Kalau dikatakan tokoh-tokoh Alkitab yang rajin beribadah, ya sangat-sangat banyak sih. Karena memang kalau kita urut satu persatu, mungkin satu hari ini pun tidak akan tuntas. Saking banyaknya.
Tapi diantaranya mungkin bisa kusebut satu persatu beberapa orang. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus lah. Oh iya. Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita katakan dia juga yang paling utama? Ya, namanya juga dia sudah menyembuhkan orang sakit, orang mati menjadi hidup, melakukan mujizat dia. Terus di usianya yang masih muda, dia tetap ya menunjukkan jati dirinya lah sebagai anak-anak Tuhan. Dia juga berpuasa, dia juga dicobai iblis melalui ular. Itu dia. Dia sanggup dan dia mati hanya karena menebus dosa-dosa manusia, bukan karena kesalahannya dia disalibkan. Ya itu yang pertama. Yang kedua si Abraham. Abraham itu usianya ratusan tahun. Dia bisa dikatakan di Alkitab ini bapa dari segala bapa. Iya, itu dia. Dari segala bangsa ya. Iya, bapa dari segala bangsa. Yang kemudian yang ketiga Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dia mengapakan kapal di pegunungan. Yes. Di pegunungan, di tempatnya, bahkan semua warga yang disuruh untuk ikut tidak akan mau. Diketawai dia. Terakhir di situ datang air meluap. Dia bisa terselamatkan dan semua keluarganya. Kemudian Nabi Yusuf. Yusuf juga bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Di situ bukan sembarangan. Sementara dia bisa dikatakan di dalam sel bisa dia mengartikan, di dalam penjara dia bisa mengartikan dia mimpinya seorang raja. Kemudian dia juga tidak tergoda dengan godaan istri dari salah seorang menteri. Dia tidak tergoda. Itu menunjukkan salah satu dia memang imam, dia seorang imam. Kemudian si Ayub, dia kehilangan anak, istri, baik juga sahabat-sahabatnya menjauh. Hartanya hilang, dia tetap bersyukur atas apa yang menimpa dia, walaupun sahabat-sahabatnya bisa dikatakan menjauh, istrinya ataupun anak-anaknya meninggal, dan dia terbebani penyakit pun dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Dengan bagaimana dia mengikuti Tuhan? Dengan bagaimana dia mengucap syukur? Dia tetap mengikuti Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Mungkin banyak lagi yang lain-lain. Nanti nggak selesai dia. Oke, lanjut. Iya, benar sekali. Ada nih satu lagi Mang, tokoh Alkitab yang kayak senang beribadah, Daniel sendiri ya Mang ya. Oh iya, Daniel. Sesuai dengan ayat kita yang sekarang ini, Daniel ini kan bisa dikatakan dia memang betul-betul pendoa. Dia memang betul-betul pendoa sesuai dengan ayat Alkitab kita ini. Bahkan raja juga mengakuinya secara tidak langsung, tapi karena ada imam-imam yang tidak bertanggung jawab, yang cemburu, dipengaruhilah si raja tadi. Namun raja juga yakin bahwa Tuhan Allahnya dapat menyelamatkan dia, sehingga raja dengan keyakinannya melepaskan si Daniel tadi ke gua tadi. Dan di situ juga terjadi mujizat. Ya, singa-singa itu pun tidak mengganggu si Daniel tadi. Itu dia. Iya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik kalau kita rajin beribadah kayak Daniel itu. Iya. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir memang. Ya. Apa yang akan kita peroleh jika kita senang beribadah? Apa yang kita peroleh ketika kita senang beribadah? Ya, kalau dikatakan apa yang kita peroleh ketika kita yakin beribadah, ya saya rasa tadi seperti yang kubilang tadi, mungkin keinginan kita tidak akan terwujud, tapi kebutuhan kita akan terwujud. Karena saya rasa lebih besar adik-adik kebutuhan daripada keinginan. Karena kalau keinginan itu mungkin itu untuk kepentingan sesaat, namanya juga keinginan. Aku pingin baju baru akan buruk kembali. Tentu di situ buruk dia, aku tidak akan pakai lagi. Aku pingin sepeda baru. Ketika aku pingin sepeda baru, ada lagi sepeda yang berikutnya.
itu akan kubuang. Tapi kalau kebutuhan, di saat kita kesusahan, di situ ada kebutuhan datang. Artinya pada saat kita membutuhkan hujan, datang hujan, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan yang diberikan Tuhan. Maka dengan kebutuhan itulah kita tetap diberkati Tuhan. Itu dia. Itu dia. Ya, seperti ada juga yang firman Tuhan yang bilang ya, Mang ya. Keinginanmu belum tentu keinginanku, kata Betul. Tuhan. Seperti itu ya. Betul, betul. Iya. Jadi ketika kita senang beribadah, kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan selama kita hidup. Amin ya. Luar biasa sekali nih cerita tentang Daniel, di mana Daniel itu salah satu Alkitab yang senang beribadah. Ya. Nah, sebagai penutup nih Mang, kira-kira apa nih saran-saran buat adik-adik seputar tema kita senang beribadah ini, supaya adik-adik kita di rumah ini lebih excited mau beribadah, Mang. Apalagi nih di masa pandemi ini kan, Mang, kan masih banyak tuh yang belum bisa beribadah langsung ke gereja. Kira-kira apa motivasinya sama adik-adik biar tetap semangat mau beribadah kepada Tuhan? Ya, motivasi untuk anak-anak sekolah minggu, ya zaman sekarang ini kan udah ada juga aplikasinya ke sekolah-sekolah mengenai daring-daringnya, daring. Jadi memang jangan berputus asa karena tidak bisa beribadah di gereja. Itu bukan berarti mematahkan iman kita. Kenapa? Semua yang ada bergerak di dalam dunia ini itu semua ciptaan Tuhan, baik yang diam maupun bergerak. Kenapa? Ya, singa kan ciptaan Tuhan. Singa kan ciptaan Tuhan. Ketika kita disatukan dengan singa, kita mau nggak? Otomatis tidak mau. Sekarang COVID ciptaan Tuhan nggak? Tidak. Tidak dibilang. Kalau dibilang tidak, ya saya rasa juga kurang pas. Tuhan mengizinkan. Artinya COVID juga ciptaan Tuhan. Yang pasti mari kita ingat, Tuhan mengizinkan kita terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan mengizinkan kita terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan memberikan suatu beban kepada kita di luar dari kemampuan kita. Jadi adik-adik, kalaupun nanti daring dia, rajin-rajinlah melihat YouTube, supaya ya paling tidaklah sekali seminggu pas hari Minggu, kalaupun nggak ada ibadah di gereja, ya nengok YouTube. Nanti ikuti channel ini, GKP ini ya. Yes. GKP Perdagangan khususnya ya. Mudah-mudahan kita akan rutinitas terus. Iman kita itu bertumbuh karena kita ada niat. Kita ciptakanlah niat kita. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. COVID ini pun ke depan bisa hilang. Saya rasa itulah dulu. Kalau ada nanti yang lain, ya biar nanti pembicaraan nanti yang ngapain meneruskan. Iya, terima kasih Mang. Oke, buat adik-adik kami, semoga sharing-sharing firman Tuhan kali ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik kami untuk tetap semangat, untuk tetap excited dalam belajar firman Tuhan. Walaupun tadi kata Amang, ada yang via YouTube atau via daring. Oke, kita harus tetap semangat sama seperti Daniel yang walaupun dia lagi banyak tantangan, tapi dia tidak putus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya kan, Mam? Iya, betul. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga memberkati adik-adik semua dimanapun berada, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom. Berkati. Amin.